Ekonomi Fase F Semester Genap, KD 2 Pasar Uang dan Ekonomi Digital. Dipersembahkan oleh kelompok 1 Fase F8. Topik pembahasan pada video kali ini adalah mengenai pasar uang dengan guru pembimbing Ibu Kurniawati SD. Anggota kelompok 1 ada Azizul, Bos Virgi, Fatimah, Jihan, Maudi, dan Putri. Apa itu pasar uang? Pasar uang money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama, lembaga keuangan, bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan besar. Perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, lembaga pemerintah. Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia SBY. Yang keempat, individu lainnya. Rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang kedua, sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, untuk mewujudkan ekspansi moneter yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Yang keempat, untuk mewujudkan kontraksi moneter yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kelima, menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana bagi para investor, pasar uang terutama untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan pasar uang. 1. Menyediakan fasilitas jaringan transaksi jual beli aset finansial. 2. Mempertemukan pihak yang memiliki surplus yang mengalami defisit dana. 3. Sebagian transaksi di dalamnya berjangka pendek. 4. Memiliki fungsi pendek mulai 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan jangka perusahaan lembaga keuangan dan pemerintah dari overnight sampai waktu jatuh tempo. 5. Menyediakan outlet investasi bagi pinak surplus dana jangka pendek yang ingin pendapatan atas dana yang memperoleh belum terpakai. Debitur dan kreditur dalam pasar uang. Kreditur ledger. Kreditur dalam pasar uang adalah pihak yang memberikan pinjaman uang kepada pihak lain yang disebut debitur dengan harapan untuk menerima kembali pinjaman tersebut beserta bunga atau imbalan lainnya di masa mendatang. Pihak yang menjadi kreditur. 1. Bank dan lembaga keuangan. 2. Investor individu. 3. Dana pensiun dan investasi. 4. Pemerintah. 5. Lembaga internasional IMF Bank Dunia. Debitur borrower. Debitur dalam pasar uang adalah pihak yang meminjam uang dari pihak lain yang disebut kreditur dengan janji untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga atau imbalan lainnya di masa mendatang. Pihak yang menjadi debitur antara lain 1. Perusahaan. 2. Individu. 3. Pemerintah. 4. Institusi keuangan. 5. Organisasi non-profit. Risiko investasi di pasar uang. Yang pertama, resiko pasar interest rate risk resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss rugi. Yang kedua, resiko reinvestments. Resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Yang ketiga, resiko gagal bayar. Risiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang jasa yang akan menurunkan daya beli pendapatan yang diterimanya. Yang kelima,
Risiko valuta currency or exchange rate risk merupakan risiko mata uang kerugian yang terjadi akibatnya ada perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam, risiko politik. Risiko yang berkaitan dengan perubahan ketentuan perundangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan yang diperkirakan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Yang ketujuh, risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang jasa yang akan menurunkan daya beli pendapatan yang diterimanya. Instrumen-instrumen dalam pasar uang. 1. Treasury bills atau T-bills, instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Investor utama T-bills adalah bank-bank umum, bank sentral, mutual funds, BUMN, lembaga-lembaga bank, perusahaan-perusahaan, dan badan pemerintahan lain. Berikut adalah contoh gambar surat treasury bills. 2. Commercial paper atau CP, promise yang tidak disertai dengan jaminan, diterbitkan oleh perusahaan bank untuk mendapatkan dana jangka pendek, dijual kepada investor di pasar uang, jangka waktu CP dari beberapa hari hingga 270 hari, pada umumnya dijual dengan sistem diskonto, namun beberapa menggunakan bunga. Beberapa penerbit CP menggunakan Aranger dalam penerbitannya karena alasan tertentu. Aranger ini pada umumnya merupakan bank-bank umum yang berfungsi menjadi perantara antara pemodal dan penerbit, namun tidak bertanggung jawab atas terjual atau tidaknya CP. Berikut ini adalah contoh gambar surat commercial paper. 3. Negotiable Certificate of Deposit atau CD. Sertifikat deposito merupakan instrumen yang dibank atas unjuk dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu, diterbitkan atas dasar diskonto dengan nominal sekurang-kurangnya Rp1.000.000 dan dalam 30 hari sampai 1 tahun. Pencairan CD ini dapat dilakukan setelah tanggal tahun tempo, maka ia dapat menjualnya kepada lembaga keuangan investor lainnya. Berikut adalah contoh gambar surat Negotiable Certificate of Deposit. 4. Bankers Acceptance atau BA merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted apabila bank menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. BA merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindah tangankan. Jangka waktu jatuh tempo BA berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Berikut adalah contoh gambar surat Bankers Acceptance. 5. Bill of Exchange atau MASL. Suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Surat wesel berisikan A. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. B. Nama orang yang harus membayar tertarik atau pembayar. C. Penetapan hari bayarnya. D. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. E. Nama orang atau pihak lain yang ditunjuk untuk dilakukan pembayaran. F. Tanggal dan tempat surat wesel ditarik. G. Tanda tangan orang yang mengeluarkannya penarik. Jangka waktu jatuh tempo wesel ini umumnya berkisar 6 hari sampai 100 hari. Berikut adalah contoh gambar surat Bill of Exchange. 6. Repurchase Agreement atau repo. Repo merupakan transaksi jual-beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto, misalnya SBY, SPB, TD, dan T-bills. Berikut adalah contoh gambar surat repurchase agreement. 7. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI.
SBE pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan. Dan apabila memerlukan dana, maka SBE dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. Berikut adalah contoh gambar surat sertifikat Bank Indonesia. 8. Surat berharga pasar uang atau SBPO. SBPO adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPO berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPO. Berdasarkan jenis transaksi dan warkatnya, SBPO dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Surat sanggup aksep promes, B. Surat wesel. Berikut adalah contoh gambar surat-surat berharga pasar uang. 9. Call money. Call money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.